Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan materi tentang emosi dan suasana hati. Pengertian emosi dan suasana hati. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya yaitu sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu kualitas tidur, kedua kepribadian, tiga olahraga, empat suasana hari dalam seminggu, dan waktu dalam sehari. Yang kelima stres, keenam gender, ketujuh usia, dan yang kedelapan aktivitas sosial. Penggolongan emosi dibagi menjadi 4. 1. Emosi senang. Emosi senang adalah gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. 2. Emosi sedih. Gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. 3. Emosi takut adalah gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Yang terakhir adalah emosi marah, gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar maupun dari yang ada di dalam diri sendiri. Fungsi emosi. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Jika tanpa hal tersebut, emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Karakteristik emosi. 1. Temperamen atau kepribadian. Proses epigenetik. Evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi. 2. Proses bioevolusi merupakan asal-muasal dari emosi. 3. Awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. 4. Apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi. 5. Fase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas. 6. Emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja. Bentuk-bentuk emosi. Menurut Winston, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki 3 bentuk emosi dasar, yaitu 1. Fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Yang kedua, rage. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Yang ketiga, love. Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Dampak emosi positif dan negatif. Dampak emosi positif dalam dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Perbedaan emosi dan suasana hati. Emosi disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya, biasanya detik atau menit. Spesifik dan banyak emosi spesifik seperti jijik, takut, sedih, marah, dan lain-lain. Biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas, berorientasi tindakan. Suasana hati penyebab sering umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama dari emosi, lebih umum. 2 dimensi utama afeksi positif dan negatif umumnya tidak ditunjukkan oleh ekspresi yang jelas kognitif. Itulah sekian
presentasi yang bisa kami berikan. Jika masih belum paham, bisa bertanya di link diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.